misalnya kamu cantik, nanti malam sama aku ya nemeni aku gitu. Jadi para pejabatnya itu yang adminnya kantor itu pasti akan, kamu saya tiduri semalam dulu ya, besok kamu gampang deh dapat ID-nya seperti itu. Saya waktu itu ungkapkan loh, saya diundang loh di Istana Presiden lah, tapi saya itu mau ke Istana Negara itu diangkat sama 4 pas pampres. Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Ya. Karena nggak ada aksesibilitas. Kan nggak ada aksesibilitas. Dulu ada. Terus Bentar aja. Lah itu dia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan menyaksikan podcast ini, kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Dengan kaos merchandise baru. Ya. Tulisannya gitu, jangan sukses berat, kamu nggak akan kuat, biar temanmu saja. Tapi kita di mana nih, Jess? Kita lagi di suara.com. Di Yogyakarta. Betul. Ini kota yang cukup istimewa dan gue sebenarnya datang ke sini pengen banget melakukan satu pembelaan, Jess. Gimana Yaitu tuh? advokasi. Banyak orang bilang kalau yang bagus-bagus itu seyogyanya. Wah. Padahal ya kenapa nggak senggombongnya? Ya, itu gue. Iya, warga gombong dong. Iya. Senggombong. Dulu sih gue ketawa denger itu, tapi sering banget kan dikeluarin ya. Ini udah kebel gue. Ini maaf aja kalau gue nggak ketawa. Karena lu lagi pusing gue pasti. Iya. Udah banyak pikiran bilang. Ke situ lagi lo. Ke situ lagi lo. Emang cuma lu doang yang pusing? Nah. Lalu doang? Emang cuman gue doang yang putus cinta gitu. Ya. Emang cuma lu doang yang patah hati? Ini yang patah hati juga nih. Meskipun mungkin nggak sama pasangan. Iya. Iya, memang kemarin kenapa gua sama Bang Awi jalan jauh-jauh, berapa jam kita kemarin? Hampir 12 lah ya. 12 jam ya. Sambil nyantai lah ya. Sambil nyantai jalan 12 jam kemarin. Lo juga kan bolak-balik naik di tengah kesibukan lo. Nah, ini kan dari Utah ke California. Oh, iya. Kalau kita dari Ungaran ke Kalicode. Betul. Itu kan gara-gara, tahu kan kenapa kemarin? Iyain aja kan gue bilang iyain aja. Kenapa kemarin kita sampai capek-capek kemari lewat jalan darat gitu berjam-jam? Itu karena emang gue dikontak sama Mbak Risna. Doi lagi pusing, dia pengen cerita katanya. Curcol. Mau curcol, makanya sekarang mumpung kita lagi ketemu, nah kita cerita-cerita ya, Mbak. Emang kenapa sih Mbak pusing? Kenapa sih Mbak kemarin, Mbak? Pusingnya kebanyakan sidang. Sidang di pengadilan mana, Mbak? Ini siapa yang disidang dan siapa yang menyidang? Nah itu dia. Sidang apa nih, Mbak? Karena sidangnya itu kan jauh banget tuh di Swiss sana, di Jenewa. Jadi sweet gitu. Dan yang disidang itu kan adalah aktor negara ya. Jadi kan ya rumit. Dan yang nyidang berarti Mbak Risna? Iya. Nah, ini siapa? Apakah kamu netizen kok kamu suka nyidang? Atau kamu dosen pembimbing? Hampir sama. Apakah Itulah. sidangnya dalam circle-nya, Mbak? Iya. Oke, jadi saya punya 18 gerombolan ceritanya. Jadi 18 orang yang menyidang para terhormat Bapak para pemerintah negara-negara itu gitu. Jadi ya cukup intens gitu ya. Secara politik kadang-kadang juga membawa dampak gitu loh, hubungannya sama Indonesia kayak apa gitu. Ini yang disidang tuh apa? Mereka nggak bawa SIM apa gimana? Apa itu ya? Biasanya Apa yang disidang tuh apa? Mereka si negara-negara, tadi kan berarti banyak ya negaranya ya. Gitu. Itu apa sih yang disidang, Mbak? Yang disidang itu HAM-nya, hak asasi manusia dan pelaksanaannya di negara itu. Gitu. Nah, tapi kemarin waktu kita sebelum ke sini ya, Mbak Risna kan cerita, ya nih lagi pusing gara-gara apa? Afghanistan ya atau gara-gara apa Belanda gitu. Kenapa tuh, Mbak? Iya. Yang pertama karena stres baca situasi real mereka kan.
terutama kalau yang di Belanda, kalau kita tahu para ibu-ibu yang hamil gitu, tiba-tiba ada screening dari pemerintah untuk periksa tes kehamilan. Lah kalau anaknya tiba-tiba didiagnos dalam kandungan itu mengalami disabilitas, misalnya Down syndrome atau disabilitas intelektual lain atau istilahnya congenital disability, yaitu setelah itu diberi appointment, besok aborsi atau lusa gitu. Jadi kan Itu gawat. pemerintah Belanda. Iya, bayangkan. Belanda itu kalau buat soal HAM tuh katanya ini banget. Apa Meskipun jadi pernah patokan, jadi standar. Oh enggak, mereka itu ternyata punya usut terkenal dengan forced medical treatment. Nah, itu Medical treatment. Medical treatment. Jadi pemaksaan perawatan kesehatan itu dipaksakan gitu, terutama untuk disabilitas yang intelektual juga dan juga yang psikososial atau yang mengalami mental. Gitulah. Jadi kaget saya bacanya Belanda gitu loh, tapi ya kok bisa begitu pelaksanaan HAM-nya ya. Terus setelah Dan di itu- sidang kayak gitu, reaksinya apa? Jadi kita kemarin situasinya sedang melakukan identifikasi pertanyaan untuk negara Oke, itu. baru List of konstruk issue list of ya. ya. Tetapi kan yang datang ke kami itu kan organisasi masyarakat sipilnya persoalannya. Yang memberikan testimoni terhadap juga isu transeksnya juga. Yang harus dipaksa, kamu milih laki-laki apa perempuan, besok operasi jadi laki-laki misalnya kalau pengen jadi laki-laki. Jadi nggak ada pilihan gitu. Harus jadi perempuan atau laki-laki kalau misalnya dia lahir dalam kondisi transeks gitu loh. Dan itu memang bersaksi, banyak sekali itu teman-teman yang memberikan testimoni kemarin ya saat kita Jadi sangat briefing. biner ya pendekatannya ya. Harus milih nih. Iya, harus laki pilih. atau perempuan. Iya. Terus itu dioperasi gitu ya. Iya. Dan itu kan kalau untuk transeks yang dia harus berubah dari perempuan ke laki-laki kan luar biasa, atau hormonnya itu loh, untuk terapi hormonnya itu kan kayak dipaksa, menstruasinya harus berhenti. Itu benar-benar medical treatment menurut kami. Jadi ya pelanggaran HAM lah. Terserah mau jadi apa, nggak dioperasi atau nggak, ya terserah dia. Gitu. Lahir sebagai transeks itu kan kadang juga jinnya ya, kromosomnya dari lahir seperti itu gitu loh. Ya nggak bisa dipaksain dong. Kayak gitu. Itu kan Ini- Belanda tuh. Terus yang Seru satu lagi dulu kenapa, guys, Mbak? guys. Jadi nih ya, bagi para katakanlah pemirsa yang selama ini mengkiblatkan katakanlah yang namanya peradaban di barat, nyatanya nggak sebenarnya kayak gitu juga. Nyatanya Belanda masih melakukan tindakan-tindakan yang memaksakan dengan pendekatan medis ya Mbak ya. Betul Secara sekali. hak asasi manusia untuk isu disabilitas ya Mbak. Betul. Nggak percaya, itu kayaknya bukan Belanda, itu kayaknya VOC. Ya, Udah nggak ada. Udah nggak ada. Lanjut, ya. ngambil Ingat sejarah. gitu. Nah terus kalau yang Afghanistan kenapa Mbak ya kemarin Mbak Rista ngomong juga tuh? Iya. Iya, kalau Afghanistan memang ya serem juga sih ya, situasinya, karena kan 15 Agustus 2001 kan Taliban menguasai Afghanistan. Jadi itu adalah momen yang paling mengerikan bagi semua teman-teman kelompok rentan di Afghanistan gitu. Mulai dari evakuasinya, bergelantungan di pesawat seperti itu. Iya, kita bisa lihat ya. Iya, Sampai itu. jatuh-jatuh ya. Nah, itu bayangkan kemarin yang bersaksi adalah tunanetra. Bagaimana mereka bisa dievakuasi dengan selamat gitu ya, menceritakan horornya itu, bagaimana dia selamat dari Afghanistan sampai ke New York gitu kan. Itu perjalanannya ya hidup mati gitu loh. Mereka bisa sampai ke Amerika dengan selamat itu. Tapi ya mengerikan memang situasi pasca perpindahan dari pemerintah Afghanistan ke Taliban ini, termasuk situasi kelompok perempuan disabilitas yang notabene banyak sekali mengalami pelecehan di publik. Seperti itu. Maksudnya? Pelecehan di publik? Maksudnya pelecehan di publik? Misalnya kamu cantik, nanti malam sama aku ya, nemeni aku gitu. Jadi itu juga kejadian, tidak hanya kalau mau ngurus kalau surat keterangan tidak mampu gitu ya, kalau di Indonesia, kalau di sana kan ID kalau menyertakan dia adalah penyandang disabilitas. Nah, biasanya pegawainya itu akan pendekatan gitu kan, ngurus apa Mbak gitu kan. Pak, ini ngurus
ID saya yang disabilitas untuk ngurus jaminan sosial misalnya seperti itu ya sudah. Para pejabatnya itu yang adminnya kantor itu pasti akan, kamu saya tiduri semalam dulu ya, besok kamu gampang deh dapat ID-nya seperti itu. Jadi itu hampir di semua layanan publik di Afghanistan saat ini ya, unfortunately itu seperti itu. Jadi kayak nggak ada harganya gitu loh, apalagi perempuan disabilitas sudah. Bu, tapi kan kemarin katanya tuh yang waktu mereka mereka kemudian ngambil take over alih take Hmm. over itu kan mereka bilangnya enggak kok, kita udah rebranding kok, kita udah maju lagi, iya gitu. Taliban baru. Iya. Neo Taliban Iya. gitu. Jadi apa namanya? Apa benar masih ada kejadian-kejadian kayak gini? Ini baru atau ini kejadian lama kali? Baru. Kan yang bersaksi itu teman-teman dari Afghanistan sendiri. Dan juga organisasi yang internasional yang memang punya apa namanya informan ya dari Taliban gitu. Jadi makanya itu benar-benar baru gitu ya dalam 2-3 bulan kemarin. Iya. Gitu. Itu nanti tugasnya Mbak Isna ya untuk nyidang mereka. Oh iya. Jangan kasih ampun Mbak, gasin. Tapi aku masih nggak ngerti Mbak. Iya. Mbak Risna dari tadi aku masih di dalam otak tuh masih bertanya-tanya. Sidang. Itu apa sih? Memang posisinya Mbak Risna tuh hakim atau dia tadi apa dosen pembimbing skripsi atau apa Mbak? Society. Apa netizen yang suka menyidang orang di kolom komentar Instagram. Itu kedua nih, Mbak. Ya, kan komite tugasnya adalah melakukan review ya, tinjauan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia negara anggota PBB. Jadi komitenya adalah komite tentang hak penyandang disabilitas. Iya, komite PBB untuk penyandang disabilitas. CRPD. Kan duduk sama orang PBB nih. Anggota komite, Enggak. Jess. Wah, gua nggak angkat kaki lagi. Tenang, nggak bakal disidang loh. Tapi yang disidang sama Mbak Isna termasuk Indonesia juga dong? Iya dong. Oh, Indonesia. Indonesia tahun ini kan? Tahun jadwalnya, ini. ya, bulan Rapotnya September. bagus nggak nih? Nah, tapi kan Nah itu dia. yang jadi pertanyaan Mbak Risna kan perwakilan dari Indonesia. Apa bisa juga nyidang Indonesia? Tidak bisa. Saya harus keluar dari ruangan. Tidak boleh turut serta. Turut campur di dalam persidangan. Jadi saya tidak boleh hadir di situ. Konflik of interest ya, iya. Yes, gitu Betul. ya. Oke. Tapi aku mau nanya deh Mbak, kan tadi Mbak Isna sempat ngomong tuh soal Afghanistan tuh ya. Tadi ngomong soal apa tadi? Sempat ngomong soal ya dipegang enggak kelompok-kelompok yang kemudian jadi apa ya? Jadi nggak inklusif gitu tadi ya. Sempat dibilang gitu bahwa apa namanya ya nanti ini akan mengancam juga kondisi situasi teman-teman disabilitas dan segala macam. Ancamannya apa, Mbak? Kalau misalnya Misalkan gimana? misalkan kayak yang ngelaporin tuh, kan ada tuh tadi orang-orang, kelompok-kelompok masyarakat itu ngelaporin tuh kelakuan-kelakuan I see. pemerintah Afghanistan misalnya gitu ya, ke komitenya Mbak Risna. Itu orang-orang yang laporin itu sama pemerintah Taliban diapain? Ada ancaman nggak kira-kira? Enggak, karena kita membuat meetingnya itu rahasia. Oh, Jadi nggak tidak kelihatan bisa siapa ya? diketahui oleh pihaknya orang Taliban. Oke. Jadi adalah ya meetingnya confidential briefing gitu istilahnya. Oke. Jadi orang ini akan tetap berani ngomong. Iya, Karena keamanannya enggak dijaga. hukuman mati besok bisa jadi Iya, sudah tinggal dikejar-kejar. nama gitu kan. Bukannya ngabisin Taliban tuh gampang. Pakai TWK aja. Pokoknya bisa ngabisin Taliban di KPK. Pakai TWK. Apa tuh TWK? Tes Tes wawasan. ketalibanan. Temen gua ada orang KPK ya, matanya, gua kan sering ngatain gua Cina nih. Bisa temen gua itu matanya lebih sipit dari gua, lebih putih dari gua, dikatain Taliban. Iya, dan dia Buddha pula kan? Dia Buddhis. Padahal dia bukan Taliban, dia Saliban. Dia Taliban dia. Aduh, kacau gitu. Nah, berarti Mbak Risna ini kan udah sampai menjadi anggota komite. Itu gimana ceritanya itu, Mbak? Kok bisa katakanlah
wakil Indonesia dari komunitas disabilitas Indonesia bisa sampai dipilih jadi anggota komite CRPD ya? Gimana Mbak ceritanya Mbak? Nah itu panjang bener itu ceritanya. Waduh, yang long story short. Iya mungkin karena kiprah saya sering ngobrol di UN kan ya. Oke. Asik, ngomongnya di UN juga. Mbak, saya Di kayak markas besar PBB di New York kan. Kalau saya lagi di kosan gitu ya, bosen gitu, saya nongkrong di warkop depan kosan saya, Mbak. Saya nggak pernah saya nongkrong di UN, Mbak. Itu gimana ceritanya, Mbak? Itu. Siapa Tapi ini apa namanya sekjen PBB sekarang siapa? Gue taunya Kofi Annan gue. Guterres. Oh iya Guterres. Jadi gini nongkrongnya sama Guterres. Saya kan nongkrong lu di UN gitu ya Guterres gitu. Iya, Kalau gara-gara ngajak itu nongkrongnya WhatsApp dulu atau gimana? Nongkrong yuk gitu. Sebat yuk gitu. Jangan salah, nongkrong 2 kali di UN tuh ancaman bom 2 kali loh. Pernah sekali waktu itu ada sidang apa gitu kan, ancaman bom, ya kita dievakuasi 2 kali loh selama main-main di sana itu. Ya sejak itu sih kemudian karena sering menyuarakan isu disabilitas kan, jadi kemudian pemerintah Indonesia merasa bahwa bagus juga nih ada perwakilan Indonesia untuk duduk di komite. Ya sempat ada wacana ngobrol sama perwakilan tetap RI di New York gitu kan, untuk gimana mau nggak dicalonkan, ya sempat ditanya juga sih. Jadi Mbak Risna itu wakil pemerintah atau wakil masyarakat sipil atau wakil negara, gimana Mbak itu? Itu istilahnya adalah independent expert gitu ya, yang memang berasal dari Indonesia, jadi saya independen. Oke. Tapi nggak dibawanya pemerintah. Enggak. Ini bukan antek pemerintahnya. Oh enggak dong. Seneng banget Nay mulai nih. Oh. Tahan dulu Nay, belum segmen. Belum segmen julitin pemerintah belum. Kan nggak mungkin ada antek pemerintah duduk sama antek aseng. Soalnya ceritanya lucu tuh. Kenapa tiba-tiba orang Kemlu mendatangi saya? Saya waktu itu protes soal Istana Negara. IKN. Udah lama. Bukan. IKN baru. Juga sama SBY waktu itu untuk SDG. Oke. Post 2015 Global Development Framework sebelum SDG lahir kan. SDG. Nah, saya waktu itu ungkapkan loh, saya diundang loh di Istana Presiden lah, tapi saya itu mau ke Istana Negara itu diangkat sama 4 pas pampres. Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Ya. Karena nggak ada aksesibilitas. Kan nggak ada aksesibilitas. Dulu ada. Terus Bentar aja. Lah itu dia. Terus akhirnya didatangi sama ibu, kok vokal sekali gitu. Masa menjelek-jelekkan Indonesia yang nggak punya aksesibilitas di Istana Negara gitu ya, tak explain aja lah, buktinya saya diangkat 4 orang pas pampres itu, terus bagaimana untuk bisa masuk ke ruangan bersama Pak SBY dan para menterinya gitu loh. Dan itu ya tak omong kayak lah, ini musyawarah pembangunan yang inklusif katanya, kok gitu kok tidak ada akses gitu loh. Ya kan bener toh? Iya. Dari situ mereka kemudian orang ini kok ngobrolnya. Mohon maaf Ibu Isna, kami mau mengundang Ibu Isna untuk hadir ngomongin teman-teman disabilitas, tapi nggak ada aksesnya. Nah, tapi maksudnya berarti kan kalau dari dulu Mbak Risna udah diundang sama SBY gitu ya, untuk ngomongin soal kondisi disabilitas. Berarti kan Mbak Risna keterlibatannya di gerakan disabilitas sudah lama ya Mbak ya? Oh sudah. Dari kapan tuh Mbak? Tahun 98 akhir itu. Angkatan 98 berarti. Angkatan 98 Geri. Iya. Enggak dong, itu udah ya baru setahun lah itu. Baru lepas pampers. Tapi Mbak, aku tetap tarik sih sebenarnya tadi Mbak Risna ngomongin soal Taliban tadi ya gitu, yang ya itu kan maksudnya kelompok yang eksklusif berarti kan ya gitu ya, yang tadi itu terus dia jadi bikin kan katanya Taliban yang sekarang kan udah beda tuh gitu, yang sekarang nggak eksklusif lagi, nggak cuman kelompoknya aja gitu, tapi benar-benar terbuka sama perempuan, sama berarti kan sama kelompok
rentan yang lain gitu ya, Iya. sama kelompok minoritas yang lain gitu, termasuk disabilitas. Jadi nyatanya sebenarnya enggak ya. Enggak. Jadi kalau suka ada yang bilang-bilang bahwa enggak kok kita inklusif kok gitu tadi, jadi sebenarnya enggak perlu dipercaya juga. Enggak, karena waktu kita ada confidential meeting itu ada laporan bahwa anak di bawah usia 9 tahun itu tidak boleh sekolah. Waduh. Terutama anak perempuan. Jadi ya gimana mau Waduh, inklusif lah ya. Dan itu ada beritanya gitu. Ada laporannya. Jadi ya gimana? Wow, anak di Di bawah bawah 9 9 tahun. tahun nggak usah sekolah. Makanya orang pada kocak-kacir pada pengen lari ya. Iya. Iya, kayak gitu kondisinya. Jadi make sense gara-gara nggak punya hak untuk pendidikan. Jadi di sono orang-orang pada lari gara-gara ada Taliban. Di sini nggak ada Taliban tapi dia dadain. Tapi enggak, maksud gue gini, maksud gue ada Iya dong. Jangan maksudnya Talibannya lari ke sini Iya, kayak gitu. enggak dong. Tapi maksud gua adalah berarti ini sebenarnya kelompok yang selalu bilang eksklusif gitu, yang emang kelihatan eksklusif, tapi terus kemudian nanti ketika mereka bilang enggak kok kita nggak bakal eksklusif kok, kita akan mendukung kelompok-kelompok yang lain yang berbeda sama kita, itu berarti sebenarnya agak ngibul aja gitu ya, Ngibul, gitu. ya. Jadi nggak bisa dipercaya juga gitu ya. Betul sekali. Karena harus ada cross check ya dari laporan negara maupun masyarakat sipil itu. Jadi kita tahu faktanya harus di mana gitu, ngambil posisi di tengah itu loh. Untuk memastikan Tapi kelompok gua sekarang rentan jadi ini. capek ngomongin Taliban mulu. Nggak ada ininya, ntar malah di TWK-in lagi kita kan gitu maksud gue ya. Nah, yang gue lebih concern sebetulnya sekarang yang aku pengen lebih tahu gitu ya Mbak ya. Soal kenapa sih, gimana sih cerita awalnya Mbak Risna itu kemudian bisa aktif di gerakan-gerakan soal perjuangan hak-hak disabilitas gitu. Itu cerita awalnya gimana tuh Mbak? Ya. Cerita awalnya itu adalah inget masa kecil soalnya. Ya karena sejak kecil usia 4 tahun kan saya jadi disabilitas kan. Jadi diskriminasi, stigma itu kan tak hadapi dari kecil. Termasuk saya di BP ya, kalau dulu istilahnya BP ya, bimbingan teknis, masuk di sama guru BP Guru itu BP, loh. ya. Itu 2 kali. Kenapa? Karena saya mukulin temanku sendiri pakai kerekku gitu loh. Kenapa? Karena dia mencela aku, menghina aku, orang pincang ya. Kan marah aku. Dan itu aku masih usia 10 tahun, 11 tahun aku udah berani untuk speak out ya. Speak out, nggak bisa kamu bilang aku pincang, ini cara berjalanku memang seperti ini gitu loh. Beda aja, kamu pakai kaki, aku pakai 2 tongkat kan gitu. 2 kali di guru BP, tapi aku ya nggak apa-apa, yang salah bukan saya, tuh dia loh yang salah gitu. Bener itu. Nah, ya toh. Bener dong. Ayo cara berjalan saja sebenarnya kan. Iya. Ya itu dari situ kan kemudian aku harus jadi rebelius ya. Kalau ada apa-apa menentang gitu ya, sampai akhirnya kuliah, nggak ada aksesibilitas juga. Selesai kuliah nganggur 2 tahun, kemana-mana cari kerja, kagak ada yang nerima. Dan mereka nggak nerima karena kondisinya Mbak Risna. Betul. Karena Karena waktu itu jasmani dan betul, rohani gitu dari ya. salah satu Tidak syarat kayak gitu. sehat. Iya, tidak sehat jasmani dan rohani itu ya, akhirnya saya ya sudahlah, tak jadi aktivis aja gitu kan. Tapi sebelum ke sana nih, kan aku kenal Mbak Risna cukup lama ya, dan aku tahu bahwa Mbak Risna ini juga salah satu orang yang mungkin sekarang ini relevan banget ya, korban dari pandemi ya waktu itu ya, atau epidemi itu, polio kan? Iya. Gimana Mbak ceritanya dulu Mbak? Oh iya, karena saya kan lahirnya di Wonosari Gunung Kidul ya, Jogja Kemeringet. Iya. Jogja lantai 2 gitulah. Jogja Nggak ada listrik, jadi Iya, listriknya itu cuma 12 jam per hari. Waktu itu vaksin polio kan tidak bisa disimpan dengan efektif kan. Oh iya. Jadi meskipun saya sudah divaksin ya tetap kena virus, tapi yang parah gitu kan. Jadi dan itu saya 40 hari di rumah sakit itu lumpuh total dari bawah sampai nggak bisa duduk, nggak bisa miring kiri kanan gitu. Jadi kayak bayi. Jadi ya Itu usia luar berapa? biasa itu. Usia berapa? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun seperti itu. Terus apa namanya,
dari situ orang tua saya kan punya perspektif ya, kalau disabilitas itu sakit, jadi harus disembuhkan. Nah itu kan asal muasal medical force treatment kan itu ya, medikalisasi tadi itu loh, pemaksaan secara medis tadi itu. Jadi kebetulan orang tuaku yang punya pemahaman itu, jadi saya harus disembuhkan. Nah itu yang kemudian mengalami berbagai macam horor gitu. Mulai dari dibawa ke dukun, dibawa tukang pijet lah, sampai Berapa lama? Sampai yang paling lama itu yang di Blitar itu, yang di tempatnya Pak Kiran, masih ingat Pak? Namanya ya. Jadi kita harus antri pagi-pagi itu jamu gitu, dan orang bilang itu kayak kencingnya kuda gitu loh rasanya. Aku ya padahal nggak ngerti rasanya kencingnya kuda kayak apa sih. Kalau di sini malah banyak yang tahu rasanya kencing onta, banyak yang tahu. Ya lagi. Lain lagi nih ntar ceritain nih. Terus habis itu tiap malam Jumat harus mandi kembang 7 warna, itu harus tengah malam tuh. Makan telur mentah itu loh, telur ayam kampung mentah itu dilek gitu. Iya. Terus makan kembang kandel. Aku kok terus jadi perih. Itu treatmentnya gitu Itu ya. treatmentnya kayak begitu selama 7 bulan. Waduh, ini saya suwe-suwe jadi kengko aku. Ya, terus akhirnya aku diculik bapakku kembali untuk sekolah, sampai sekolahnya aku terlambat. Oh Karena gitu. tinggal di situ lama sekali tempatnya Pak Kiran Di itu. Pak Kiran itu. Di mana? Blitar. Blitar. Mungkin niatnya Bapak juga baik ya. Mau niatnya, tapi niat baik doang tuh nggak cukup. Harus tahu sebenarnya cara untuk treatment yang sesuai gitu ya. Mungkin zaman-zaman itu belum begitu paham juga kali cara vaksin berarti penting banget dong Mbak Rizna. Vaksin jadi penting banget. Oh, penting sekali. Ya. Diulang semua adikku saya. Gitu. Nah, tadi cerita yang akhirnya nyambung lagi nih ke yang tadi nih. Mbak Rizna akhirnya lulus kuliah, kemudian nggak ada yang nerima kerja gara-gara yang syarat soal sehat jasmani, sehat rohani itu ya. Wah, gue kalau misalkan kalau aku sekarang terima kerja syaratnya sehat jasmani, sehat rohani, pasti nggak keterima juga. Rohaniku nggak sehat. Rohaniku nggak sehat sih. Tapi maksudnya setelah itu kan akhirnya memutuskan jadi aktivis. Itu ngapain aja waktu itu, Mbak? Pada masa itu ngapain aja akhirnya? Waktu itu aku langsung ngawasi pemilu ya. Teman-teman disabilitas waktu itu kan banyak yang nggak bisa nyoblos. Terus waktu itu ada teman-teman disabilitas yang digiring dalam satu political party tertentu. Waktu itu warna kuning. Mbak Ina itu ya berarti ya. Aku ya itu yang nyuruh. Itu bukan partai, itu golongan. Enggak, ini loh. Aku nggak cuma kuning, merah. Untuk gambarin bahwa sama aja sebenarnya. Teman gue ada namanya Karyo. Dia bikin fans club namanya Golongan Karyo. Terus. Ya itu. Ya tapi kita oyak-oyakan sama Kodem segala itu. Jadi zaman dulu itu tahun 99 ya waktu itu pemilunya kan. Iya, aku ingat tuh. Nah, itu pemilu pertama kali itu. Nah, itu dia. Kalau ada rapat gini nih, waduh, mesti ada Kodem teko. Terus ada dari Intel gitu itu mesti. Jadi kadang kita harus membubarkan diri. Agar supaya tidak ditangkap sama mereka. Tapi masih ingat aku. Harus sembunyi-sembunyi gitu loh zaman segitu. Iya. Nah, terus waktu itu akhirnya mulai gabung Ohana atau gimana tuh, Mbak? Oh ya. Sempat ikut mendirikan organisasi sih waktu itu di Solo. Okay. Di Solo. Tapi waktu itu konsen saya lebih kepada hak reproduksi dan seksualitas. Untuk teman-teman disabilitas. Ya karena banyak sekali teman-teman yang nggak teredukasi kan soal seksualitas dan reproduksi itu, banyak kehamilan yang tidak diinginkan. Yeah. Kemudian banyak teman-teman yang kan di Solo itu surganya difabel toh. Jadi teman-teman yang pada tinggal di Solo itu pada nggak mau pulang. Jadi mereka biasanya jadi nongkrong terus kemudian ya itulah expressing sexual rights-nya dalam situasi yang salah gitu loh. Tapi itu jangan salah, bukan hanya karena seks ya, karena soal disabilitas juga. Jadi kalau jadi
laki-laki disabilitas itu pasti ditantang sama temennya yang bukan disabilitas, kamu bisa enggak sih gitu. Oh. Nah akhirnya mereka pergi ke prostitusi, serius mereka untuk membuktikan bahwa saya juga jantan seperti laki-laki lain yang nggak difabel gitu. Dan itu kan ada problem-problem semacam seperti itu ya Mbak? itu, jadi soal eksistensinya yang disabilitas itu mempengaruhi apa namanya kegiatannya secara seksualitas juga gitu loh. Seperti itu, jadi ya sampai akhirnya membuat penelitian dengan di Solo itu untuk hak reproduksi dan seksualitas teman-teman disabilitas yang tunanetra, terus kemudian tuli, kemudian yang fisik, daksa, kemudian yang intelektual. Seperti apa gitu, karena kan masih tabu ya. Dianggapnya kita ini adalah makhluk yang aseksual gitu. Iya. Makanya kita sering jadi objek kekerasan seksual, wong kita dianggapnya makhluk aseksual lah itu. Sangkanya kalau apa namanya difabel terus jadi membelah diri gitu ya. Reproduksinya. Kamu mau membelah diri. Setek gitu. Ngetek ke atas pohon. Terus Mbak lanjut Mbak. Terus habis itu gimana? Habis itu apa ya, karena keinginan saya untuk menggali terus soal isu disabilitas itu kan belum terkenal ya waktu itu di Indonesia. Saya terus ingin sekolah gitu loh, cari beasiswa. Kok dilalah keterima. Oh, di mana Mbak? Terus akhirnya saya bisa sekolah di Brandeis University di Boston di Massachusetts. Tapi itu perjuangannya ya panjang karena banyak toh itu. 4.000 orang yang apply, yang diterima cuma 46. Wih, Saya keren. Satu-satunya perempuan disabilitas yang diterima waktu itu. Ambil kuliah soal apa waktu itu Bu? Soal public health. Kesehatan publik ya pas berarti ya. Pas kan, Ya, situasi soal polio dan soal dan sebagainya. iya kesehatan reproduksi seksualitas seperti itu. Iya. Ngeri nah. Tapi enggak lah Mbak, maksudnya kan itu dulu bahwa harus berjuang. Sekarang kan enggak. Sekarang kan pemerintah sudah sangat mendukung kan, semua akses sudah ada ya kan. Ya, iya kan? Belum. Oh belum. Sekarang saatnya naik. Belum. Long story short lagi saya. Aduh. Tadi kan nahan tuh naik gue tahan. Sekarang sesinya naik. Belum. Sabar dulu biar makin makan ini. Buka puasa. Oh iya, buka puasa. Ya, minum dulu tuh. Tuh kan gua nggak dikasih lah. Kalian ini diskriminatif banget ya, kalian ini kayak society ini. Ini mau keluarin jokes yang tadi nih, gelasnya kosong.